Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari Surat Al-Ahqaf. Kita masuk pada ayat yang kelima ya. Pada ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kebatilan kesyirikan yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Di antaranya Allah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada mereka, "Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkum fis samawat." Tunjukkanlah kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahan kalian di bagian bumi ini, mana yang mereka ciptakan, dan ataukah mereka punya saham dalam penciptaan langit ya. Artinya di antara dalil bahwasanya kesyirikan yang mereka lakukan adalah kebatilan adalah sesembahan-sembahan mereka tidak menciptakan. Kalau sembahan-sembahan mereka tidak menciptakan di langit maupun di bumi, terus ngapain disembah? Yang berhak disembah itu adalah yang menciptakan. Kalau mencipta baru disembah, tidak mencipta terus apa yang mau buat apa disembah ya. Setelah itu Allah melanjutkan tentang buruknya kegoblokan orang-orang musyrikin. Sisi pertama tadi sudah disebutkan bahwasanya apa yang mereka sembah tidak bisa mencipta. Kemudian sisi kedua juga sudah disinggung pada ayat sebelumnya juga, itu bi kitabim min qabli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Datangkan dalil. Apakah pernah ada dalil dari nabi-nabi sebelumnya bahwasanya berhala-berhala atau selain Allah berhak untuk disembah? Ternyata juga tidak ada. Tidak pernah ada nabi-nabi sebelumnya yang membolehkan penyembahan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dalil yang ketiga yang menunjukkan buruknya kesyirikan. Allah berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Kita masuk pada ayat yang kelima. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah, yaitu berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa menjawab doa mereka ya. Tidak pernah menjawab doa mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun. Sementara yang mereka yang disembah itu sama sekali lalai dari doa yang dipanjatkan kepada mereka. Di sini Allah sebutkan pendalilan yang lain yang menunjukkan akan rusaknya kesyirikan, itu terutama orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Di antara bukti bahwasanya mereka benar-benar dalam kerusakan, bahwasanya mereka menyembah atau berdoa kepada zat-zat, apakah itu patung-patung, berhala-berhala, ataukah para nabi yang mereka sembah, ataukah para malaikat, ataukah wali-wali ya, ataukah pohon dan yang lainnya, yang tidak akan ya menjawab doa mereka sampai hari kiamat, sampai hari kiamat. Kemudian wahum an du'aihim ghafilun. Sementara mereka berdoa, yang didoa yaitu yang disembah tidak mendengar doa mereka sama sekali. Tidak mendengar doa mereka sama sekali. Maka ini menunjukkan akan kegoblokan mereka. Bayangkan ada seorang kemudian datang ke berhala. Kemudian dia minta-minta ke berhala. Berhala tersebut, patung-patung tersebut tidak akan memenuhi doa mereka sampai hari kiamat, tidak akan bisa mengabulkan. Yang kedua, sementara dia berdoa, patung tersebut tidak dengar. Patung tersebut tidak dengar. Sebagaimana perkataan Ibrahim kepada ayahnya, "Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a." Wahai ayahanda, kenapa engkau menyembah kepada berhala yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberi manfaat kepada engkau sama sekali? Paganisme di alam semesta sangat banyak ya. Paganisme dari zaman dulu sampai zaman sekarang ya. Miliaran orang berkeyakinan paganisme, menyembah berhala-berhala ya, sampai sekarang. Yang berhala-berhala tersebut mereka yang pahat,
mereka yang pahat, mereka yang kasih bentuk dengan bentuk berbagai macam model bentuk. Yang terkadang bentuk-bentuk tersebut kalau kita dijadikan bentuk seperti itu kita tidak ridho ya. Misalnya ada bentuk ini kepala hewan, kemudian badan manusia ya. Siapa yang ridho? Atau sebaliknya kepala manusia, badan hewan. Siapa yang ridho? Ya. Antum mau kalau dijadikan bentuk seperti itu? Enggak mau kan? Ini Tuhan dijadikan bentuk seperti itu. Siapa yang ridho? Kemarin kita sempat ke Mesir lihat Sphinx ya. Sphinx badannya kepala manusia, badannya apa? Singa. Kemudian sempat juga kita pergi ke kuil namanya Dewa Sobek. Dewa Sobek maksudnya bahasa Mesir itu dewa buaya ya. Badan manusia kepala buaya. Siapa yang suka? Kalau kita pun dijadikan seperti itu enggak mau. Ini Tuhan kemudian dijadikan dia khayalan-khayalan mereka, mereka yang bikin, mereka yang pahat. Kemudian mereka sembah. Mereka minta kepada patung tersebut. Patung tersebut tidak akan bisa mendengar, tidak akan bisa mengabulkan doa mereka sampai hari kiamat. Bukan cuma patung-patung, semua yang disembah selain Allah. Seorang berdoa kepada siapa? Minta kepada malaikat Jibril, minta kepada malaikat Israfil misalnya. Atau seperti perkataan orang-orang musyrikin menganggap malaikat-malaikat banatullah, putri-putri Allah sehingga mereka beribadah kepada malaikat-malaikat. Tidak pernah malaikat-malaikat tersebut bisa mengabulkan permohonan mereka. Demikian juga yang minta kepada para nabi yang berdoa kepada Uzair. Uzair seorang yang soleh, ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan orang soleh. Tidak akan bisa mengabulkan doa mereka. Yang mohon kepada Nabi Isa tidak akan bisa mengabulkan doa mereka. Yang minta-minta kepada Nabi Muhammad SAW tidak akan bisa mengabulkan doa mereka. Apalagi yang minta kepada wali-wali yang sudah mati tidak akan bisa mengabulkan permohonan apa? Mereka enggak bakalan. Makanya mengatakan tidak ada yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada zat-zat yang tidak akan mengabulkan doa mereka sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Ya, tidak pernah dia mengabulkan meskipun sekali waktu enggak ada. Kalau mereka minta kemudian ada itu kebetulan, itu terkadang istidraj, bukan dari yang mereka minta-minta tersebut. Terkadang istidraj. Sebagaimana orang ateis pun dipenuhi kebutuhannya. Ya. Karena memang di antara sifat Allah adalah Razzaq, memberi rezeki kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya. Ya. Ateis pun Allah kasih rezeki, orang kafir mulai kasih rezeki. Tapi semua yang minta kepada selain Allah tidak akan pernah mengabulkan doa mereka, kata Allah, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ini menunjukkan penegasan yang luar biasa. Tidak ada satu detik pun doa mereka dikabulkan. Kemudian lagi Allah mengatakan, wa hum an du'aihim ghafilun. Dan mereka ini yang dipanjatkan doa kepadanya lalai dari permohonan mereka. Lalai dari permohonan mereka. Minta-minta kepada berhala. Berhala enggak dengar sama sekali apa yang dia ucapkan. Lalai. Lalai itu benar-benar tidak tahu apa yang diucapkan. Orang yang minta-minta kepada Nabi Isa tahu, Nabi Isa enggak tahu. Nabi Isa enggak tahu. Yang minta-minta kepada Nabi Isa tahu, enggak dengar sama sekali. Buktinya pada hari kiamat kelak ketika Allah kumpulkan Nabi Isa di hadapan para penyembahnya pada hari kiamat kelak, Allah bertanya, "Wahai Isa, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah." Wahai Isa, apakah kau pernah menyuruh kepada pengikutmu untuk mengambilmu dan menjadikan kamu dan ibumu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah? Nabi Isa mengatakan, "Maha suci Engkau ya Allah. Aku tidak pernah menyuruh mereka untuk demikian." Ya. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali yang kau perintahkan kepadaku. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Kemudian kata Nabi, saya perhatikan, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan aku menjadi saksi ketika aku bersama mereka. Waktu masih hidup bersama pengikutku, aku jadi saksi, aku tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tidak pernah menyembah kepadaku. Falamma tawaffaitani kunta antar raqib alim. Tatkala engkau angkat aku, engkau tidurkan aku atau engkau wafatkan aku sementara, itu ada yang mengatakan menidurkan di langit bersama Allah Subhanahu wa taala. Kunta antar raqib alaihim, engkaulah yang mengawasi mereka. Nabi Isa menyatakan, Nabi Isa sekarang belum meninggal.
Nabi Isa nanti menurut keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah akan diturunkan di akhir zaman ketika muncul Dajjal. Nabi Isa turun kemudian hidup selama 7 tahun sehingga genap umurnya 40, kemudian beliau baru meninggal disolatkan oleh kaum muslimin di akhir zaman. Sekarang beliau belum meninggal, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di langit, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan miliaran orang berdoa minta kepadanya, dia tidak dengar. Dia tidak dengar. Makanya ketika Allah tanya kepada dia nanti hari kiamat kelak, apakah kau menyuruh pengikutmu untuk menyembahmu? Nabi Isa mengatakan, saya tidak tahu ya Allah. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Saya dulu jadi saksi, saya menyaksikan ketika saya bersama mereka. Ketika saya bersama mereka, mereka tidak ada yang beribadah kepadaku. Tatkala engkau angkat aku, engkau yang menjadi pengawas mereka. Aku tidak tahu. Nabi Isa tidak tahu. Sama orang-orang yang minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak tahu. Dalilnya apa? Dalam hadis yang mutawatir diriwayatkan oleh banyak sahabat. Rasulullah SAW bercerita nanti pada hari kiamat kelak, akan datang sebagian orang menuju ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mempersilahkan mereka. Tiba-tiba mereka terusir. Maka Nabi berkata, ya Allah, usayhibi usayhibi. Dalam riwayat ummati ummati. Ya. Kata Nabi, datanglah sekelompok lelaki yang aku mengenal mereka di dunia, menuju ke telaga, tiba-tiba mereka diusir menuju neraka. Aku berkata, ya Allah, sungguhnya mereka sahabat-sahabatku, artinya mereka pernah bersamaku. Sekelompok orang. Ya. Maka apa jawaban Allah kepada Nabi SAW? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sungguhnya kau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu wahai Muhammad. Kau tidak tahu. Innahum qad ghayyaru wa baddalu. Sungguhnya mereka telah merubah agama ini dan mereka telah mengganti agama ini. Lihat, Nabi tidak tahu bahwasanya sekelompok orang yang Nabi kenal tersebut ternyata setelah Nabi meninggal mereka melakukan perubahan. Nabi tidak tahu. Nabi tidak tahu kejadian terjadi di alam semesta, enggak tahu. Beliau meninggal, selesai urusan. Sehingga ketika terjadi perubahan, ternyata ada sebagian orang-orang yang kemudian murtad dari pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak tahu. Makanya dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri. Allah yang bilang nih, sungguhnya kau tidak tahu ma ahdatsu ba'dak, apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Innahum qad ghayyaru wa baddalu. Mereka telah merubah-rubah, telah mereka mengganti-ganti. Maka Nabi tidak tahu. Jadi orang minta-minta sama Nabi, Nabi tidak tahu. Allah hanya memberi izin kepada Nabi, kalau ada yang bersolawat kepada Nabi SAW, maka Allah menghidupkan Nabi SAW untuk menjawab solawat atau salam kepada orang yang bersolawat dan bersalam kepada Nabi SAW. Itu ada hadisnya, benar. Ya. Allah menghidupkan roh Nabi SAW untuk menjawab salam orang-orang yang sudah memberi salam kepada beliau meskipun beliau sudah meninggal dunia. Adapun Nabi tahu kondisi alam semesta, keluar dari kuburan, jalan ke sana, jalan kemari, ya. Putar-putar di Surabaya, ya. Mampir di Cipinang, itu enggak ada, ya. Enggak ada. Itu khurafat semuanya. Maka kalau orang berdoa kepada Nabi, ya Rasulullah, selamatkan aku. Ya Allah, Rasulullah tidak dengar. Tidak dengar sampai hari kiamat, enggak. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Dalam ayat yang lain kata Allah, jika kalian berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum, mereka tidak akan mendengar doa kalian. Walau istama'u mastajabu lakum. Walau istama'u mastajabu lakum. Kalaupun mereka dengar, mereka tidak akan bisa mengabulkan doa kalian. Jadi tidak dengar. Makanya Allah mengatakan wa hum an du'aihim ghafilun. Walau sami'u mastajabu lakum. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Walau sami'u mastajabu lakum. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bi syirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dalam ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak akan mendengar. Kalaupun mereka mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan. Dan hari kiamat mereka akan kufur kepada kesyirikan yang kalian lakukan. Jadi kalau orang duduk di depan berdoa kepada Nabi, ya Rasulullah, tidak akan dengar. Lalai dari permintaan tersebut. Lalai itu apa? Tidak terbukti. Ya, orang lalai, makanya apa maksudnya lalai? Tidak tahu sama sekali.
Saya terlalaikan, ternyata dia sedang giniin saya. Saya lalai, saya enggak tahu sama sekali. Dia minta-minta sama saya lalai. Ya. Demikian juga orang datang ke kuburan-kuburan. Ke kuburan-kuburan para wali. Seperti di Tonta di Mesir, datang ke kuburan Sayyid al-Badawi. Kemudian minta-minta, ya Sayyid al-Badawi, ya Syekhul Arab. Dia tidak dengar sama sekali. Dengar sama sekali. Datang ke kuburan para wali-wali, minta-minta, tidak dengar sama sekali. Orang yang kemudian terdesak mengatakan, ya Abdul Qadir Jailani aghithni, wahai Abdul Qadir Jailani tolonglah aku. Tidak didengar sama sekali. Mereka lalai, tidak mendengar apa yang dipanjatkan oleh penyembah-penyembah mereka. Maka di sini Allah mengatakan, menunjukkan buruknya orang berbuat kesyirikan. Kata Allah, siapa yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mengabulkan permohonan mereka sampai hari kiamat, sementara dia pun lalai dari permohonan mereka. Jawabannya tidak ada yang lebih sesat. Ini orang yang paling sesat. Oleh karenanya, kesyirikan bertingkat-tingkat. Kesyirikan bertingkat-tingkat. Ada syirik menyembelih kepada selain Allah. Ada syirik misalnya percaya kepada dukun. Ya. Ada syirik bernazar kepada selain Allah. Banyak model-model kesyirikan. Tapi syirik yang paling parah adalah syirik berdoa kepada selain Allah. Makanya Allah mengatakan, "Waman adallu", siapa yang lebih sesat? Jawabannya tidak ada yang lebih sesat. Seharusnya seorang merengek-rengek, menangis, menunjukkan kehinaannya di hadapan Allah, minta kepada, itulah tauhid. Ini dia malah lakukan sebaliknya. Dia merengek-rengek, minta-minta, nangis-nangis kepada makhluk yang semisalnya. Sama-sama diciptakan oleh Allah. Harusnya dia menangis, merengek kepada Allah, dia merengek, menangis kepada makhluk. Sebagian orang pergi ke kuburan, minta ke kuburan, merengek-rengek, nangis-nangis. Yang tidak bisa dilakukan ketika dia di masjid, dia enggak bisa begitu. Yang tidak dia lakukan ketika dia bangun malam. Bangun malam seperti orang, dia malah pergi ke kuburan menangis-nangis, minta-minta seakan-akan akan dikabulkan. Yang itu tidak bisa dia hadirkan ketika dia sedang di masjid. Oleh karena para ulama mengatakan bahwasanya kuburan-kuburan yang diagung-agungkan adalah saingan bagi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Saingan bagi masjid Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada orang bangun masjid besar, masjidnya sepi. Terus ada yang kasih ide, "Pak, kalau pengen masjidnya ramai, taruh kuburan wali di sini." Benar ini saya cerita, bukan cerita bohong. Kalau pengen kuburan ramai, taruh kuburan wali. Supaya orang memang ke masjid bukan cari Allah, tapi cari apa? Kuburan wali. Meskipun kuburannya kosong, tulis saja wali siapa. Pasti ramai. Ya akhi, mana orang mengkaitkan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka para wali, mereka para nabi, mereka pun membutuhkan Allah. Mereka pun tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka pun terluka. Sebagian mereka terbunuh. Para nabi dibunuh oleh Bani Israel. Nabi SAW terluka pada perang Uhud. Tidak bisa apa-apa. Kalau Allah tidak tolong, tidak bisa. Jadi minta kepada makhluk yang tidak menguasai manfaat untuk dirinya sendiri. Kata Allah menyuruh Nabi untuk berkata, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah." Katakanlah kepada mereka, aku tidak menguasai manfaat dan mudarat untuk diriku sendiri kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Walau kuntu alamul ghaiba lastakthartu minal khair. Kalau aku tahu tentang masa depan, tentang hal gaib, tentu aku akan melakukan banyak kebajikan. Wa ma massani yasu, dan aku akan terhindar dari keburukan. In ana illa nadhiru wa basyirul liqaumin yu'minun. Aku hanyalah pemberi kabar gembira dan beri peringatan bagi orang-orang yang beriman. Nabi terlalu banyak dalil beliau bukan Tuhan. Tidak berhak untuk minta kepada beliau, enggak. Beliau sakit. Beliau meninggal. Beliau juga banyak hal. Beliau menikah, beliau punya anak. Beliau juga takut. Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Rasulullah SAW disebut dengan Muhammad Abdulhu wa Rasuluh. Asyhadu anna Muhammadan Abdullahi wa Rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka di antara sifat utama Nabi, selain dia seorang Rasul, dia adalah seorang hamba. Kenapa Rasulullah SAW dipuji dengan sebagai hamba? Karena dia adalah manusia yang paling mewujudkan ubudiyah peribadatan kepada Allah. Tidak ada yang bisa beribadah kepada Allah seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beribadah tidak ada henti-hentinya. Salat sampai kaki bengkak. Puasa berkesinambungan. Ibadah sedekah tiada henti-hentinya, luar biasa. Senantiasa bersandar kepada Allah.
Rasulullah SAW adalah hamba Allah. Hamba bukan Tuhan. Hamba yang menyembah tiru Muhammad, bukan malah menyembah Muhammad. Bukan malah menyembah Muhammad, bukan malah minta-minta kepada Muhammad. Dia pun tidak menguasai manfaat dan mudarat kepada dirinya. Dia hanya pasrah dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian lebih parah kata Allah, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan jika manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak di padang mahsyar, kata Allah, kanu lahum a'daan, maka sesembahan-sembahan tersebut akan menjadi musuh-musuh para penyembahnya. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan sesembahan-sembahan tersebut kufur kepada ibadah yang ditujukan kepada mereka. Ini di antara kesedihan yang dialami oleh para penyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pada hari kiamat kelak ketika mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata sembahan-sembahan mereka itu menjadi musuh bagi mereka. Semua yang disembah berlepas diri. Nabi Isa berlepas diri, ya. Malaikat berlepas diri ketika disembah. Allah mengatakan, "Aha ulai yaum kanu ya'budun." Ya. Wahai malaikat, apakah mereka ini dulu nyembah kalian? Kata malaikat, enggak ya Allah. Bal kanu ya'budunal jinna. Mereka kebanyakan menyembah jin. Semua setan berlepas diri. Semua yang disembah selain Allah akan berlepas diri. Bahkan kata para ulama, patung-patung yang mereka sembah, berhala-berhala yang mereka sembah, akan Allah berikan ruh dan berhala-berhala tersebut berlepas diri dari mereka. Mengerikan. Makanya saya katakan, bayangkan hari kiamat kelak ketika Allah kumpulkan Nabi Isa alaihissalam dengan penyembahnya. Lihat surat Al-Maidah, ya. Dan ini adalah suasana yang menyedihkan bagi para penyembah-penyembah Nabi Isa. Ternyata Nabi Isa berlepas diri dari mereka. Allah berfirman pada surat Al-Maidah ayat 116 sampai 117. Kata Allah, "Wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah." Ayat surat Al-Maidah 116 117. Ketika Allah berkata, "Wahai Isa bin Maryam, apakah kau pernah berkata kepada manusia, kepada pengikutmu, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah?" Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Kata Nabi Isa, Maha suci Engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak pantas bagiku untuk menyampaikan sesuatu yang tidak hak dari atasku. Bukan hakku untuk disembah. In kuntu qultuhu faqad alimta. Kalau saya pernah ngomong begitu ya Allah, tentu Engkau tahu. Memang Allah sudah tahu, Nabi Isa tidak pernah mengatakan demikian. Tapi Allah ingin tunjukkan di hadapan pengikut-pengikutnya. Di hadapan penyembah-penyembahnya. Di hari kiamat kelak. Berapa jumlah mereka? Sekarang penyembah Nabi Isa berapa jumlahnya? Miliaran. Miliaran. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sungguhnya Engkau Maha mengetahui yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Tidaklah aku sampaikan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan untuk aku sampaikan kepada mereka. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Yang disembah cuma Allah. Aku juga nyembah Allah. Sama-sama Tuhanku Tuhan kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan aku adalah saksi terhadap mereka selama aku masih bersama mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alim. Tatkala engkau angkat aku ya Allah, sungguhnya engkau yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau maha menyaksikan atas segala sesuatu. Bayangkan, Nabi Isa berlepas diri atas sembahan-sembahan yang dilakukan oleh para pengikutnya kepadanya. Ini kondisi yang sangat tragis bagi para penyembah Nabi Isa pada hari kiamat kelak. Ternyata Tuhan yang Nabi Isa yang mereka anggap Tuhan, mereka sembah-sembah, mereka minta-minta, mereka berdoa kepada Nabi Isa, Nabi Isa enggak pernah dengar doa mereka sama sekali. Dan Nabi Isa berlepas diri kepada mereka pada hari kiamat kelak. Dan demikian juga sembahan-sembahan yang lain. Yang pernah minta kepada wali-wali, mereka akan berlepas diri. Tidak mau
dosa pengikutnya atau pencintanya ditempelkan kepada mereka, enggak mau, enggak lah. Mereka pernah nyembah saya, enggak, saya berlepas diri. Tidak mau dikait-kaitkan dengan kesalahan apa? Mereka. Di sini sebenarnya Allah mengatakan, ketika Allah mengatakan, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Siapa yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak akan mengabulkan sampai hari kiamat? Taib. Yang disembah ini tidak akan pernah mengabulkan doa mereka sampai hari kiamat. Taib. Setelah hari kiamat, apakah mereka bisa mengabulkan doa? Lebih tidak lagi kan? Tidak. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak akan mengabulkan doa mereka sampai hari kiamat? Padahal hari kiamat pun berlanjut juga tidak bisa mengabulkan doa mereka. Kata sebagian ulama, untuk menunjukkan seumur hidup kau berdoa kepada mereka pun tidak akan bisa ya. Karena kesempatan berdoa adalah ketika masih hidup. Dan bukan cuma kamu, seandainya kau hidup sampai hari kiamat, kau berdoa jutaan kali tidak akan dikabulkan. Kemudian disebut sampai hari kiamat karena setelah hari kiamat bukan cuma mereka tidak mengabulkan, ada kondisi yang lebih parah. Sesembahan-sembahan tersebut selain tidak mengabulkan, mereka juga berlepas diri. Itulah kenapa Allah mengatakan sampai hari kiamat. Allah tidak mengatakan selama-lamanya. Mereka tidak akan mengabulkan doa kalian selama-lamanya, enggak. Tapi Allah mengatakan sampai hari kiamat. Karena setelah hari kiamat, bukan cuma tidak dikabulkan doa mereka, tapi sembahan-sembahan tersebut juga berlepas diri. Waliyadzubillah. Dan sembahan-sembahan tersebut berlepas diri di saat-saat yang menentukan, saat-saat genting, yaitu ketika yaumul hisab. Di saat seorang butuh pertolongan. Di saat seorang sangat berharap dari wali-wali yang mereka sembah, dari nabi-nabi yang mereka sembah, berharap untuk ditolong, justru wali-wali dan nabi-nabi tersebut berlepas diri dari mereka. Taib. Di sini ada juga faedah. Allah mengatakan, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah." Allah mengatakan, dan siapa yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah. Man la yastajibu lahu, yang tidak akan mengabulkan doa mereka sampai hari kiamat. Wa hum, dan mereka sesembahan-sembahan tersebut akan berlepas diri menjadi musuh bagi mereka pada hari kiamat kelak, yaitu sembahan-sembahan tersebut lalai dari permintaan mereka. Di sini Allah menggunakan lafal man dan hum secara bahasa Arab. Man dan hum itu untuk ditujukan kepada al-uqala, kepada orang-orang yang berakal, tidak digunakan untuk hewan, tidak digunakan untuk benda-benda mati. Kalimat kata man dan hum itu untuk yang berakal. Sementara kita tahu di antara sembahan-sembahan orang musyrikin adalah berhala-berhala, benda-benda mati. Namun kenapa Allah menggunakan man dan hum? Maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ala sabili taglib, itu Allah mengatakan man atau hum karena banyak di antara yang disembah adalah makhluk yang bernyawa, bukan benda mati saja. Makanya mereka menyembah malaikat, mereka menyembah Nabi Isa, mereka menyembah Uzair, mereka menyembah Lata, ya. Selain itu, sembahan-sembahan yang mereka buat, berhala-berhala yang mereka buat, itu pun adalah simbol-simbol dari orang-orang soleh, simbol-simbol dari orang soleh. Seperti Lata ada berhalanya, simbol dari seorang soleh namanya Lata. Kata Ibnu Abbas, kana yalitu sawi qalil hujjaj. Lata ini dia dulu suka membagi-bagikan makanan kepada para jamaah haji. Ketika dia meninggal dunia, maka dia dikultuskan, dibangunlah berhala di atas kuburannya, kemudian berhalanya pun disembah di Taif. Nah, berhala itu yang disebut Lata, sesungguhnya simbol dari orang apa? Soleh. Seperti orang menyembah patung Nabi Isa, bukan patungnya, pun sekedar simbol saja dari Nabi Isa. Nabi Isanya yang mereka sembah, tapi patung tersebut hanya apa? Simbol. Seperti yang menyembah Siddhartha. Siddhartha juga simbol. Patung Buddha besar adalah simbol dari seorang yang soleh yang mereka yakini. Seperti juga Manat dan Uzza. Katanya Manat diambil dari Al-Mannan, Al-Uzza dari Al-Aziz. Itu maksudnya putri-putri Allah, malaikat-malaikat. Jadi simbol-simbol dari malaikat. Makanya Allah menggunakan kata ganti untuk orang yang berakal.
Karena meskipun yang disembah berhala, tapi berhala tersebut hanyalah simbol dari orang-orang atau makhluk-makhluk yang hidup, yang dianggap ruh-ruh suci atau orang-orang saleh. Paham maksudnya? Baik. Kita lanjutkan. Jadi subhanallah, syirik paling parah, syirik berdoa kepada selain Allah. Kenapa? Ibadah yang paling agung adalah ibadah doa. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, ya, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah itu sendiri. Dalam riwayat yang lemah tapi maknanya benar, kata Nabi SAW, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari ibadah. Ya. Makanya ketika Nabi Ibrahim menegur ayahnya, Allah menyebutkan ibadah dengan doa. Falamma a'tazalahum wa ma tad'una min dunillah. Ya, wa ma yad'una min dunillah. Tatkala Nabi Ibrahim ya meninggalkan mereka, ya, dan meninggalkan doa yang mereka lakukan, itu Allah menamakan ibadah dengan doa dalam surat Maryam, ya. Saya sebutkan ayatnya sebentar. Dalam surat Maryam ayat 48-49, Nabi Ibrahim ketika menegur ayahnya, dia mengatakan, wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Aku akan meninggalkan kalian dan apa yang kalian doa selain Allah. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Kemudian ayat berikutnya kata Allah, falamma a'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Ketika Ibrahim pun meninggalkan mereka dan apa yang mereka ibadahi selain Allah. Jadi ayat 47 Allah mengatakan Nabi Ibrahim meninggalkan apa yang mereka berdoa kepada selain Allah. Jadi doa. Pada ayat 48 Allah mengatakan falamma a'tazalahum wa ma ya'budun. Nabi Ibrahim meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah. Jadi doa dan ibadah apa yang mereka ibadahi. Allah mengungkapkan doa dengan lafal apa? Ibadah. Kenapa? Karena doa itu adalah ibadah yang paling afdal. Doa adalah ibadah yang paling afdal. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah intisari ibadah. Seperti sabda Nabi, al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Padahal kalau kita tahu ibadah haji itu banyak kegiatan. Ibadah haji itu ada wukuf di padang Arafah, ada tawaf, ada sa'i, ada mabit di Mina, ada lempar jamarat. Tetapi rukun yang paling utama, intisari ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu wukuf di padang Arafah. Ini intisari haji. Sama ketika Nabi berkata, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maksudnya doa adalah intisari apa? Ibadah. Dalam riwayat ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah intisari sumsum ibadah. Kenapa? Tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ada ibadah puasa, ada. Ada ibadah sedekah misalnya, ada ibadah doa. Disitulah nampak antara hamba dengan Tuhan. Seorang sedang menangis menunjukkan kehinaannya, kemudian dia minta kepada Allah. Ini kondisi yang sangat dicintai oleh Allah. Makanya dalam hadis, man lam yas'alillah yaghdab minhu. Ya. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Allah marah kepadanya. Kamu hamba, minta sama Tuhan. Kenapa tidak minta sama Tuhan? Ya. Nah, ketika seorang menunjukkan kehinaannya, kerendahannya kepada selain Allah, kalau doa adalah ibadah yang terbaik, maka syirik dalam doa adalah syirik yang terburuk, kebalikannya. Tiba orang nangis-nangis, ya Abdul Qadir Jailani nangis-nangis, ya Rasulullah, ini syirik paling parah. Syirik paling parah daripada syirik-syirik yang lain. Makanya di sini Allah mengatakan, "Waman adhallu", siapa yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah? Jawabannya tidak ada yang lebih sesat. Yang paling sesat adalah orang yang berdoa kepada selain Allah. Karena dia menyerahkan ibadah teragung kepada selain Allah. Tapi kita lanjutkan. Allah berfirman, "Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadza sihrun mubin." Pada ayat yang ke-7 surat Al-Ahqaf, kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, maka berkatalah orang-orang kafir,
lil haqqi, mereka berkata kepada kebenaran lamma ja'ahum, itu pada Al-Qur'an yang datang kepada mereka, hadza sihrun mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Ini di antara kegoblokan orang-orang musyrikin yang selanjutnya. Apa kegoblokan mereka? Mereka itu menyembah berhala yang tidak mencipta, menyembah berhala yang tidak bisa mendengar, menyembah berhala yang tidak pernah interaksi dengan mereka, menyembah berhala yang tidak pernah mengabulkan doa mereka, mereka sembah. Sementara Al-Quran yang jelas, ayatnya jelas, turun dengan bahasa Arab, yang mereka ngerti bahasa Arab, justru mereka tidak beriman. Aneh. Itu namanya taklid kepada nenek moyang. Bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun, sebagaimana perkataan kaum Nabi Ibrahim ketika ditanya kenapa kalian menyembah berhala, seperti kata kami dapatin nenek moyang kami begini, sudah kita ikut aja. Tradisi. Tradisi ini yang bahaya. Ya, tradisi. Menutup akal sehat. Kalau dulu bilang ini tradisi sudah enggak bisa ditinggalkan. Enggak bisa ditinggalkan. Di mana-mana ya. Kalau sudah bicara tradisi, enggak bisa ditinggalkan. Di Mesir aja tradisi tari perut, enggak bisa ditinggalkan. Sudah tradisi Ustaz. Tradisi ulama kan sini banyak. Tradisi mau diapain? Mesti bilang tradisi legal berarti halal. Di mana-mana demikian. Suatu daerah pernikahan yang bayar mahar perempuan tradisi mau diapain? Tradisi lah gimana? Susah. Dikarenanya mereka menyembah berhala tradisi. Menyembah berhala. Meskipun tidak masuk akal, berhalanya enggak bisa ngomong, enggak bisa dengar, enggak bisa bicara, tidak pernah mencipta apa-apa, justru berhala mereka yang pahat, kemudian mereka sembah tradisi. Sementara yang masuk akal, yang logis Al-Quran turun dengan ayat-ayat yang jelas bahasa Arab yang mereka paham, mereka ngerti tata bahasanya, mereka ngerti balaghahnya, justru mereka tidak mau beriman. Kegoblokan mereka, yang jelas mereka tolak, yang tidak jelas mereka imani. Ini hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan hadza sihrun mubin, ini hanyalah sihir yang nyata. Sudah jelas Al-Qur'an jelas, mereka mengatakan sihir yang nyata. Kenapa mereka mengatakan Al-Qur'an sihir? Tentu mereka tidak punya dalil. Ya. Karena mereka tahu sihir datang itu selalu ada tolasim, ada namanya kata-kata enggak jelas, jampi-jampi. Al-Qur'an bukan jampi-jampi. Seorang tahu sihir itu ada bentuknya. Bim salabim abrakadabra, itu baru apa? Itu sihir. Ya. Tapi Al-Quran bukan begitu. Orang tahu namanya jampi itu mantra-mantra, dia punya bahasa khusus yang tidak jelas, yang campur baur, ngawur-ngawur, itu baru sihir. Al-Quran tidak demikian. Al-Quran bukan syair. Al-Quran bukan sihir. Bukan. Kenapa mereka mengatakan Al-Quran sihir? Padahal Al-Quran, kata Allah, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, Al-Quran jelas. Mereka justru mengatakan langsung ini adalah sihir yang jelas. Kenapa mereka mengatakan Al-Quran sihir? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sihir karena Al-Quran cepat sekali membuat orang beriman. Orang musyrikin dahulu mendengar Al-Quran, mereka langsung apa? Beriman. Karena mereka tahu ini adalah ayat-ayat yang benar. Makanya dalam Sahih Bukhari ketika Abu Bakar As-Siddiq ingin berhijrah, dia ingin pergi keluar, meninggal kota Mekah karena sulit untuk beribadah. Susah untuk beribadah di Ka'bah, dilarang oleh kaum musyrikin. Maka dia pun pergi. Akhirnya di tengah jalan, dia sudah menempuh jalan yang jauh, datang seorang namanya Ibnu Dugunnah. Selain orang dia dari kalau enggak salah kabilah Qarah, bukan kabilah Quraisy. Dia bilang, "Kau hendak ke mana wahai Abu Bakar?" "Saya ingin beribadah kepada Allah. Susah saya beribadah di kota Mekah." Kata Ibnu Dugunnah, dia juga musyrik. Dia bilang, "Misluka la yukhraj." Orang seperti kau tidak boleh diusir. Innaka la tasilur rahim, kau suka menyambung silaturahmi, wa tasduqul hadis, kau suka jujur berbicara, wa tasilul arham, kau suka menyambung silaturahmi, engkau suka membantu orang yang susah, engkau membantu orang yang terkena musibah. Orang seperti engkau enggak boleh dikeluarkan. Misluka la yakhruj wa la yukhraj, seperti engkau tidak boleh keluar dari negerinya dan tidak boleh diusir. Balik ke Mekah, saya akan jadi jaminan. Maka Ibnu Dugunnah, dia musyrik, dia datang ke orang-orang Quraisy, dia bilang, "Biarkan Abu Bakar di sini, jangan keluar. Saya menjadi penjaminnya." Karena mereka hormat sesama musyrik.
Mereka bilang enggak apa, Abu Bakar. Tapi enggak boleh berdakwah. Dilarang. Taib Abu Bakar akhirnya salat. Mulai dia salat di luar rumah. Bukan dalam rumah, mungkin ada pelataran atau di fina di atas rumah, kan rumah orang Arab dulu dia bisa salat di atas. Sengaja dia salat. Baca Al-Qur'an, orang-orang mulai datang. Ibu-ibu, anak-anak pingin dengar. Karena mereka dulu ahli bahasa Arab. Bayangkan kalau misalnya kita seorang ahli syair atau ada orang datang suatu syair yang indah, kan pingin dengar. Apalagi maknanya indah, pingin dengar atau tidak? Pingin dengar. Apalagi Al-Quran bukan syair. Isinya menakjubkan, bacaannya menakjubkan, maka anak-anak, ibu-ibu pada ngumpul. Karena sangat menarik. Sampai orang Quraisy pun bilang sampai Ibnu Gunnah, "Wahai Ibnu Gunnah, ini yang kita takutkan." Dia tetap aja di rumah meskipun dia tidak ke masjid, tapi di rumah tetap aja orang-orang pada pingin dengar. Suruh dia jangan baca Quran di luar, suruh dalam rumah kalau pengen baca Quran. Sehingga Al-Quran disebut dengan sihir. Karena pengaruhnya cepat luar biasa. Makanya ada seorang kalau tidak salah namanya seorang sahabat ya, ketika dia datang ya, kemudian ditakut-takuti oleh orang kafir Quraisy ya. Yang saya lupa namanya, sahabat ya. Kemudian ketika dia datang, dia bilang, "Kau hati-hati ya. Jangan datang ke seorang namanya Muhammad, dia penyihir. Kalau kau dengar perkataannya, kau pasti apa? Tersihir ya." Maka disuruh taruh koton di telinganya, jangan sampai dengar. Karena mereka takut kalau dia dengar Muhammad ngomong sedikit pasti tertarik. Karena dia tahu ini pasti benar. Oleh karenanya dikatakan penyihir, Quran adalah menyihir karena pengaruhnya yang cepat luar biasa, karena kandungannya yang sangat menakjubkan terutama bagi orang-orang Arab yang ngerti tentang bahasa Arab. Bahkan kita lihat yang Al-Quran sekarang dibacakan bukan kepada orang Arab, mereka juga tertarik padahal nggak ngerti. Cuma dengar bacaannya ada kekuatan rohani yang menarik mereka. Bagaimana dengan orang Arab yang ngerti bahasa Arab? Makanya Al-Quran dikatakan ini sisi pertama. Sisi kedua, mereka menuduh Al-Quran adalah sihir karena gara-gara Al-Quran orang terpisah dari anak dan istrinya, dari suami berpisah dari istrinya, kemudian kakak ribut dengan adiknya, anak dan bapak ribut, terpisah. Maka mereka mengatakan Al-Quran seperti sihir karena di antara kerjaan dukun adalah memisahkan dua orang yang saling mencintai. Gara-gara dukun suami benci sama istri, gara-gara dukun kakak ribut sama adik, gara-gara dukun bapak ribut sama anak. Kata mereka, itulah Quran. Qurannya Muhammad kerjanya begitu, membuat orang tercerai-berai. Lihatlah kami, akhirnya sebagian kami ribut dengan yang lainnya. Maka Al-Quran itu adalah sihir. Dan demikianlah ya. Kalau kebenaran disampaikan kepada umat, pasti ada yang memihak kebenaran, ada yang memihak kebatilan. Maka pasti terjadi perpecahan. Sejak zaman Nabi Saleh kata Allah Subhanahu wa taala, fa idzahum fariqani yahtasimun. Tiba-tiba setelah Allah utus Nabi Saleh kepada kaum Tsamud, tiba-tiba mereka menjadi dua kelompok yang saling bermusuhan. Sebagian beriman kepada Nabi Saleh, sebagian kufur kepada Nabi Saleh. Ribut atau tidak? Ribut, pasti ribut. Kalau ada orang misalnya gampangannya, ada orang semua di situ kompleks minum khamar semuanya. Terus ada orang tegur khamar haram, akhirnya ada yang ikut. Ribut enggak akhirnya? Ya ribut. Satu tetap ingin minum khamar, satu ingin tidak berhenti dari minum khamar. Pasti ribut lah. Nah, keributan ini, perpecahan ini mereka namakan sihir. Makanya Al-Quran disebut dengan sihir karena memecah belah. Tentunya ini adalah hal yang dipaksa-paksakan. Karena kalau sihir, seorang ribut dengan orang yang dicintainya karena akalnya terganggu, dia disihir. Tetapi Al-Quran justru dia meninggalkan kebatilan dengan petunjuk, bukan akalnya sedang terganggu. Coba kalau suami tiba-tiba tidak sayang sama istri, kenapa dia sedang diganggu? Dia melihat sesuatu yang baik jadi buruk, lihat muka istri jadi jelek misalnya. Sudah jelek tambah jelek lagi. jadi dia jadi tidak cinta, berubah pikiran karena akalnya terganggu. Al-Quran justru sebaliknya, dia meninggalkan kebatilan karena jelas akalnya. Jadi jangan disamakan Al-Quran dengan apa sih? Sihir. Nah, ini di antara kebatilan atau kebodohan orang musyrikin. Mereka yang sudah jelas justru mereka tolak, yang tidak jelas malah mereka terima. Berhala yang tidak jelas mereka imani, Al-Quran yang jelas maka malah mereka tolak. Kemudian Allah berfirman lagi, am yaquluna iftarah.
Ini syubhat yang disampaikan oleh mereka. Mereka mengatakan, Allah berkata, apakah mereka mengatakan Muhammad telah membuat-buat Al-Quran? Al-Quran hanya dibuat-buat oleh Muhammad. Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad. Ini tuduhan mereka kepada Rasulullah SAW. Tentu bantahannya banyak. Ya, bantahan di antaranya Rasulullah SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Rasulullah SAW tidak pernah membaca buku-buku sebelumnya, tidak bisa nulis, tidak pernah menelaah. Kalau Rasulullah bisa baca, bisa tulis, mungkin Rasulullah jiplak atau nyontek dari buku-buku sebelumnya. Rasulullah tidak bisa tulis. Terus gampangannya lagi, kalau memang ini karangan Muhammad, kalian kan bisa bikin juga. Muhammad satu orang. Kalian kumpul rame-rame, kalahkan Muhammad. Kalian enggak bisa. Berarti ini bukan karangan apa? Muhammad. Ya. Itu jelas. Di antara bantahan yang lain, itu bantahan jelas. Di antara bantahan lain, Qul ini iftaraituhu. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, Allah diktekan cara membantah mereka. Bantahan yang itu sudah ada yang lainnya. Ini bantahan baru lagi. Qul ini iftaraituhu, katakanlah jika Al-Qur'an ini karangan aku sendiri, fala tamlikuna li minallahi syai'an. Kalian tidak bisa menolongku sama sekali. Kalian tidak bisa memiliki kuasa untuk mempertahankan aku dari azab Allah. Artinya kalau aku ngaku ini Al-Qur'an karanganku, karangan Allah, padahal itu karanganku. Kalau aku bilang Al-Qur'an ini dari Allah, ternyata itu karanganku, tentu Allah akan kirim azab kepadaku. Dan kalau kirim azab kepadaku, kalian tidak bisa mencegah azab tersebut atasku. Huwa a'lamu bima tufiduna fi. Dan Allah lebih tahu tentang apa yang kalian ucapkan tentang Al-Qur'an, apa yang kalian bicarakan. Tufidun dari ifadhah, yaitu maksudnya kalian terlalu banyak bicara tentang Al-Quran dengan kebatilan. Dari perkataan fadhal ma, yaitu air yang luber. Jadi mereka fokus menjelek-jelekan Al-Quran terlalu sering. Sampai Allah mengatakan dengan kalimat bima tufiduna fih. Allah lebih tahu tentang perkataan kalian yang terlalu banyak, yang meluber tentang Al-Quran. Karena mereka fokus jelek-jelekan apa? Al-Quran. Ya. Kafa bihi syahidan baini wa bainakum. Cukuplah Allah sebagai saksi antara aku dengan kalian. Maksudnya apa? Maksudnya Allah akan menghukum. Kalau aku memang ngarang, Allah akan kirim azab kepadaku. Sebagaimana kalau kalian mencela Al-Quran, Allah akan mengadab kalian satu saat. Cepat atau lambat. Namun ingat, wa huwal ghafurur rahim. Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Bertobatlah kalian. Artinya, sudah jelas kalian itu salah. Kenapa tidak bertobat? Kalian tuduh saya bikin Al-Quran. Kalau kalian kan beriman kepada Allah. Jadi mereka beriman kepada Allah. Kalian tahu Allah Maha Kuasa. Kalau saya ngaku aku sebagai Rasul, padahal saya bukan Rasul, tentu Allah akan kirim azab kepadaku. Siapa yang bisa mencegah azab Allah kepadaku? Ini diantara bantahan tuduhan mereka kepada Nabi SAW yang mengatakan Rasulullah SAW hanya ngarang Al-Quran dan Al-Quran bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini mirip seperti firman Allah dalam surat Hud ayat 35, kata Allah, "Qul in iftaraituhu fa alayya ijrami." Kalau benar-benar Al-Qur'an itu karangan saya, maka dosanya saya yang tanggung. Itu Allah yang akan mengadab saya. Namun ingat, Allah menjadi saksi antara aku dengan kalian. Taib, ayat selanjutnya Allah berfirman, Qul ma kuntu bid'an minar rusuli. Ini bantahan berikutnya kepada tuduhan mereka yang mengatakan Al-Quran karangan Muhammad. Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakanlah wahai Muhammad, aku ini bukanlah rasul yang baru. Aku bukan rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Sudah banyak rasul sebelumku yang ngaku-ngaku atau mendakwahkan, memproklamirkan bahwasanya Allah menurunkan wahyu kepadanya, bukan aku yang pertama. Sudah ada nabi-nabi sebelumnya, Nabi Isa, Nabi Musa sebelumnya, sampai Nabi Nuh. Qul ma kuntu bid'an minar rusul, di antara bantahan. Kalian hendaklah gunakan akal kalian. Jangan kalian bilang saya ngarang-ngarang. Yang seperti saya ini sudah ada sebelum saya bukan model baru. Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakanlah, aku bukanlah hal yang baru di kalangan rasul. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada diriku dan juga pada diri kalian. In attabi'u illa ma yuha ilayya, aku hanya mengikuti apa yang Allah wahyukan kepadaku. Wa ma ana illa nadhirum mubin. Tidaklah aku kecuali hanyalah pemberi peringatan yang jelas. Baik. Rasulullah SAW ya,
bukanlah nabi yang pertama, tetapi beliau sudah berlalu sebelum beliau nabi-nabi yang lain ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Tidaklah Muhammad kecuali hanya seorang rasul dan telah berlalu sebelum dia rasul-rasul yang lain. Jadi Rasulullah bukan rasul yang pertama. Sebelum beliau sudah rasul-rasul yang lain. Demikian Allah berfirman, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih." Sungguhnya kami beri wahyu kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana kami telah beri wahyu kepada Nuh sebelum engkau dan nabi-nabi setelah Nuh. Wa auhayna ila Ibrahim, kami telah beri wahyu kepada Ibrahim, wa Ismail kepada Ismail, wa Ishaq wa Yaqub, Ishaq dari wal asbat, wa Isa kepada Nabi Isa, wa Ayyub wa Yunus kepada Nabi Isa, Nabi Yunus, wa Harun wa Sulaiman, wa ataina Dawud zabura, dan kami berikan kepada Nabi Daud Zabur, dan banyak rasul-rasul sebelum engkau. Jadi tidak ada alasan bagi orang Quraisy untuk menolak kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena yang seperti Nabi Muhammad juga sudah banyak sebelumnya diberi wahyu oleh Tuhan. Kemudian rupanya mereka ini mengatakan, Muhammad, kalau kau seorang rasul harusnya engkau tahu ilmu gaib, engkau harusnya bisa begini. Mereka bikin banyak persyaratan. Kalau kau seorang rasul harusnya kau tahu ilmu gaib. Kalau kau seorang rasul harusnya kau bisa rubah gunung di Mekah menjadi gunung apa? Emas. Kalau kau seorang rasul harusnya Mekah yang tandus ini kau bisa alirkan sungai. Ya, bisa tumbuhkan kesuburan. Nabi bukan Tuhan, dia hanya seorang apa? Nabi. Makanya Rasulullah bantah, Rasulullah mengatakan maknanya saya hanyalah seorang manusia. Perkara bukan di tanganku. Perkara di tangan siapa? Allah. Seperti Nabi Nuh ketika dipaksa untuk mengetahui ilmu gaib, dia berkata kepada kaumnya, "Wala a'lamul ghaib." Saya tidak tahu ilmu gaib. Jangan paksa saya harus tahu ilmu gaib. Bukan syarat seorang rasul harus tahu ilmu gaib seluruhnya, enggak. Ada yang Allah kasih tahu, ada yang banyak yang Allah tidak kasih tahu. Bukan seorang rasul harus bisa merubah bahwasanya Mekah yang tandus kemudian menjadi puncak Bogor, enggak. Bukan. Makanya kata Nabi SAW, "Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum." Aku tidak tahu, jangankan masalah gaib terhadap saya sendiri tidak tahu apa yang akan menimpaku dan apa yang menimpa kalian, aku tidak tahu. Itu Rasulullah SAW tidak tahu dia akan terus masih hidup sampai apakah dia akan meninggal dengan dibunuh oleh mereka sebagaimana nabi-nabi Bani Israel dibunuh. Apa yang terjadi pada dirinya, kapan meninggal, Rasulullah SAW juga tidak tahu ya. Ya. Rasulullah tidak tahu ya. Dan apa yang terjadi pada kalian juga Rasulullah tidak tahu, apakah kalian akan diazab oleh Allah atau kalian kalah dalam peperangan atau kalian akan ditunda sampai hari kiamat kelak. Kata Rasulullah, saya tidak tahu, jangankan kepada kalian, tak diri pun aku pun tidak tahu. Dalam satu hadis dari Ummul Ala radhiyallahu anha, dari Ummul Ala, dia berkata, "Dakhala alaina Rasulullah sallam hina tufiya Utsman bin Maz'un." Rasulullah SAW menemui kami atau masuk menemui kami ketika wafat Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang terkenal zuhud, rajin ibadah. Kemudian dia meninggal dunia. Utsman bin Maz'un. Fakultu, maka aku Ummul Ala berkata, "Rahmatullah alaika Abas Sa'ib, fa syahadati alaika laqad akramakallah." Maka Ummul Ala berkata, rahmat Allah kepada engkau wahai Abu Sa'ib. Abu Sa'ib maksudnya adalah Utsman bin Maz'un. Yaitu dia ngomong, "Wahai Utsman bin Maz'un, semoga Allah merahmatimu. Aku bersaksi bahwasanya Allah telah memuliakan engkau." Dia mengatakan, "Aku bersaksi bahwasanya Allah telah memuliakan engkau." Maka Nabi pun menegurku. Kata Nabi, "Wa ma yudriki anna Allah akramahu." Dari mana kau tahu Allah memuliakan Utsman bin Maz'un? Dari mana kau tahu? Ini hal yang gaib. Benar dia orang soleh, benar dia orang zuhud. Dari mana kau tahu Allah memuliakan dia sekarang? Faqultu la adri, saya tidak tahu. Faqala Rasulullah SAW berkata, "Amma Utsman faqad ja'ahu wallahi al-yaqin." Adapun Utsman bin Maz'un, kata Nabi, demi Allah kematian telah datang kepadanya. Wa inni la arjulahul khair, dan aku berharap kebaikan atasnya karena dia orang saleh. Wallahi ma adri wa ana Rasulullah ma yuf'alu bihi. Saya Rasulullah, saya tidak tahu apa yang akan dilakukan kepadanya. Saya tidak tahu, dan saya Rasulullah. Ya. Dan saya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa wallahi la uzakki ahadan ba'dahu abadan. Kata Ummul Ala, demi Allah, setelah ini saya tidak akan merekomendasikan seorang pun, ya. Intinya
Rasulullah menegur dia karena dia mengatakan tentang suatu hal yang masa depan yang tidak diketahui. Dia bilang Allah sudah memuliakan dia. Kata Nabi, dari mana kau tahu? Saya Rasulullah, saya pun tidak tahu apa yang terjadi padanya. Cuma saya berharap kebaikan baginya. Ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, ya, dalam riwayat yang lain Rasulullah berkata, Wallahi ma adri wa ana Rasulullah ma yuf'alu bi wala bikum. Dalam riwayat lain kata Nabi, saya Rasulullah, saya ini seorang utusan Allah, saya tidak tahu apa yang akan terjadi padaku dan terjadi pada kalian. Makin dalil bahwasanya seorang tidak boleh memastikan tentang kondisi seorang di hari kiamat kelak, di akhirat kelak, kecuali yang telah dipastikan dalam dalil. Tidak boleh kita bilang si fulan pasti masuk neraka, tidak boleh. Orang Islam ada yang meninggal dia maksiat pasti masuk neraka. Si fulan pasti masuk surga, enggak boleh juga. Enggak ada yang tahu. Kecuali yang sudah Allah dan Nabi sebutkan seperti Bilal di surga, jelas ada dalilnya. Umar di surga, Utsman di surga, Abu Bakar di surga. Para sahabat di surga ada dalilnya. Tapi kalau enggak ada dalilnya enggak boleh. Kita bilang si fulan pasti diampuni. Dari mana kau tahu dia pasti diampuni? Kalau kita bilang kita berharap diampuni, oke. Tapi si fulan pasti diampuni enggak boleh. Ini saja Utsman bin Maz'un bukan orang biasa. Utsman bin Maz'un orang yang soleh, sangat rajin ibadah. Itu pun Rasulullah mengatakan saya tidak tahu. Jangan kau bilang Allah pasti muliakan dia. Itu urusan Allah. Maka seorang jangan mendahului Allah Subhanahu wa taala terutama pada hal yang gaib. Intinya Nabi ingin mengatakan ketika orang musyrikin mensyaratkan kalau kau memang seorang nabi kau harus tahu masa depan, kata Nabi, saya tidak tahu. Dan itu bukan syarat menjadi seorang apa? Nabi. Ya. Saya tahu sebagian gaib, tidak seluruh ilmu gaib saya tahu. Yang tahu ilmu gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku hanya mengikuti apa yang Allah wahyukan kepadaku. Al-Quran pun saya tidak bisa seenaknya. Apa yang Allah turunkan maka aku sampaikan. Wa ma ana illa nadhirum mubin. Bukanlah aku kecuali hanyalah pemberi peringatan yang jelas. Baik, demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya saya persilakan.